Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairina Ulfia dengan NIM 20.41.02.3381. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan PowerPoint dari makalah saya, yaitu Fikih Mewaris 1 dengan mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia yang dipegang oleh Pak dosen Muhammad Wahdini MH. Langsung kepada pembahasan, yaitu tentang pengertian hukum mewaris. Kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup. Jadi untuk rumusan pengertian kewarisan yang dibuat oleh Sabuni ini lebih menekankan pada proses perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda maupun non-benda dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Untuk asas-asas hukum kewarisan Islam itu ada 5. Yang pertama, asas ijbari. Asas ijbari secara etimologi berarti kewajiban compulsory atau sesuatu yang diwajibkan, dapat juga berarti pemaksaan, keharusan, dan kewajiban. Dalam lapangan kewarisan, kata ijbari menjadi suatu istilah bahwa ketika seseorang meninggal dan meninggalkan harta atau semacamnya, maka sebagai akibat dari kematiannya tersebut, harta yang dimiliki almarhum secara otomatis atau secara wajibnya akan memaksa harus beralih kepada generasi selanjutnya atau yang termasuk dalam daftar ahli waris. Untuk yang kedua, yaitu asas bilateral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan bahwa bilateral berarti prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan baik melalui pria maupun wanita secara serentak. Dalam asas bilateral ini, pembagian warisannya dimaknai sebagai proses peralihan harta peninggalan melalui 2 jalur, yaitu jalur keturunan laki-laki dan jalur keturunan perempuan. Nah, ini bisa diartikan bahwa setiap individu dapat menerima bagian warisan dari 2 jalur kekerabatan, yaitu garis keturunan kerabat bapak dan garis keturunan kerabat ibu. Yang masuki asas yang ketiga, yaitu asas individual. Hukum kewarisan asas juga menganut asas individual, artinya bahwa masing-masing ahli waris yang mendapat bagian harta peninggalan pewaris berhak dan berkuasa penuh atas harta secara individual tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Karena seseorang ahli waris menerima bagian warisan dari pewaris, maka seketika itu pula ia menjadi pribadi berhak. Seketika itu pula ia secara pribadi berhak atas penguasaan hartanya. Jadi apabila harta warisan jatuh kepada ahli waris, maka seketika itu harta tersebut menjadi hartanya dan dia berhak atas harta tersebut. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu asas proporsional. Kehadiran hukum Islam salah satu misinya adalah menegakkan keadilan dalam semua lini kehidupan masyarakat. Hukum kewarisan Islam lingkup kajiannya mengatur urusan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia. Hukum ini di samping mengandung nilai-nilai privasi dalam kepemilikan harta, juga menjamin rasa keadilan atas pemeroleh harta peninggalan bagi masing-masing ahli waris. Keadilan yang dibangun dalam pelaksanaan hukum kewajiban Islam adalah keadilan yang proporsional. Artinya
harta peninggalan yang dibagi itu sesuai kadar kebutuhan masing-masing. Nah, di sini jelas dijelaskan bahwa asas proporsional itu adalah harta peninggalan yang dibagi sesuai kadarnya. Ya. Memasuki pembahasan yang kelima, yaitu asas sebab adanya kematian. Hukum kewarisan Islam akan berlaku jika ada seseorang yang mempunyai harta meninggal dunia. Artinya tidak akan ada yang namanya kewarisan jika tidak didahului dengan kematian seseorang. Hal ini berbeda dengan sistem kewarisan dalam hukum perdata dan hukum adat yang menempatkan wasiat sebagai salah satu cara pengalihan harta dan dalam kewarisan. Hukum Islam, masyarakat pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu baru hartanya diwarisi. Nah, ini di sini juga jelas bahwa tidak ada hukum kewarisan jika tidak ada yang meninggal, tidak ada seseorang yang meninggal di dalam hukum tersebut. Memasuki pembahasan yang lain, yaitu seseorang muslim berhak mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Nah, ini adalah syarat-syarat seseorang muslim yang berhak mendapatkan warisan, yaitu yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi. Ya, walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan, misalnya seperti hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Itu sebagai contohnya. Yang ketiga yaitu ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi jika seseorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah berwujud pada saat kematian saudaranya tadi. Memasuki ke pembahasan selanjutnya, yaitu seseorang mendapatkan harta warisan yang disebabkan salah satu dari beberapa sebab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nasab. Nasab ini adalah keturunan atau yang biasa disebut dengan kerabat. Nah, yang kedua yaitu pernikahan. Pernikahan ini adalah akad yang sah menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami istri. Yang ketiga yaitu wala. Wala yang biasa kita sebut dengan seseorang yang memerdekakan budak. Dan yang selanjutnya itu ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang bisa disebut ahli waris asabah atau yang bagiannya berupa sisa diambil oleh zawil furud, dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud atau yang bagiannya telah ditentukan. Memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu sebab-sebab yang menghalangi ahli waris menerima bagian warisan adalah sebagai berikut. Sebab yang pertama yaitu kekafiran, yaitu kerabat muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan juga sebaliknya orang yang kafir juga tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Sebab yang kedua yaitu jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja atau berencana, maka pembunuhan tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Sebab yang ketiga yaitu perbudakan, yaitu seseorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi, baik budak secara utuh ataupun sebagiannya. Yang keempat yaitu perzinahan. Seseorang anak yang terlahir dari hasil perzinahan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Dan yang terakhir, sebab yang kelima yaitu li'an. Anak dari istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Nah,
Nah, untuk pembahasan kewajiban ahli waris kepada pewaris, yaitu pertama, untuk menjadikan harta peninggalan itu menjadi hak penuh harta warisan, maka ahli waris berkewajiban A. Membayar biaya penyelenggara jenazah, yang B. Membayar hutang-hutang pewaris, dan yang C. Membayar wasiat pewaris. Nah, yang kedua, langkah yang dapat dilakukan jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dibebankan kepada peninggalan tersebut adalah yang pertama, yang A. Dalam masalah perawat jenazah, kewajiban untuk menanggung biaya tersebut adalah ahli waris yang semasa hidupnya ditanggung oleh pewaris. Yang B. Urutan membayar wasiat dan hutang, harus didahulukan membayar hutang karena harus mendahulukan kewajiban daripada anjuran berbuat baik. Dan yang C. Membayarkan hutang pewaris. Di antara hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia, maka sebaiknya didahulukan membayar hutang kepada manusia. Dan yang terakhir, membayarkan wasiat pewaris. Jika harta peninggalan tidak mencukupi wasiat, tidak perlu dilaksanakan. Jadi ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dibebankan kepada peninggalannya. Mungkin cukup sekian teman-teman yang mungkin kiranya yang dapat saya sampaikan. Salah kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.